Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ramadhani. Saya ingin mewawancarai mengenai persepsi mahasiswa akuntansi terhadap penerapan integritas akademik dalam proses pembelajaran. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Kak. Perkenalkan, nama saya Aurora Syadira dari Universitas Andalas, jurusan akuntansi. Menurut kakak, tugas akuntansi seperti apa yang membuat kakak merasa paling tertekan dan bagaimana kakak menghadapinya? Kalau ditanya tugas yang paling membuat saya tertekan selama kuliah, saya langsung teringat mata kuliah pengantar akuntansi 2 dan beberapa mata kuliah lanjutan seperti akuntansi keuangan menengah. Menurut saya, tugas-tugas di mata kuliah itu benar-benar menguras tenaga dan pikiran karena soalnya panjang, transaksinya banyak, dan membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Kadang satu kasus bisa berisi lebih dari 50 transaksi. Kalau kita salah mencatat satu transaksi saja di awal, kesalahan itu akan terus berlanjut sampai ke laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, bahkan neraca. Jadi waktu mengerjakannya benar-benar harus fokus. Saya masih ingat waktu semester 2 pernah mendapat tugas individu yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 minggu. Saat itu hampir semua mata kuliah juga memberikan tugas di waktu yang bersamaan. Saya sempat merasa kewalahan karena selain mengerjakan tugas akuntansi, saya juga harus menyiapkan presentasi untuk mata kuliah lain. Rasanya setiap hari hanya berpindah dari satu tugas ke tugas berikutnya. Bahkan ada beberapa malam ketika saya baru selesai mengerjakan tugas sekitar jam 2 atau 3 pagi, besok paginya tetap harus masuk kuliah seperti biasa. Kondisi seperti itu cukup membuat saya stres dan merasa lelah secara fisik maupun mental. Yang paling saya panik biasanya ketika hasil akhirnya tidak balance. Saya pernah menghabiskan waktu hampir 3 jam hanya untuk mencari selisih angka yang ternyata penyebabnya hanya karena salah mengetik satu nominal transaksi. Waktu menemukan kesalahan itu rasanya campur aduk, antara lega karena akhirnya ketemu, tapi juga kesal karena ternyata masalahnya sangat sederhana. Dari pengalaman seperti itu, saya belajar bahwa dalam akuntansi, ketelitian jauh lebih penting daripada kecepatan. Biasanya ketika sudah mulai merasa buntu, saya memilih berhenti sebentar. Saya istirahat sekitar 15 menit atau 30 menit, lalu kembali mengerjakan tugas dengan pikiran yang lebih tenang. Saya juga sering berdiskusi dengan teman-teman, tetapi diskusi yang kami lakukan bukan saling memberikan jawaban, melainkan saling mengecek proses pengerjaan. Misalnya kami membandingkan langkah-langkah pencatatan jurnal atau memisahkan akun yang digunakan sudah benar. Kalau ada bagian yang berbeda, kami mencoba mencari tahu bersama mana yang lebih tepat berdasarkan teori yang ada di buku. Di sisi lain, saya juga melihat ada beberapa teman yang memilih cara yang lebih cepat. Ada yang meminta file jawaban dari kakak tingkat, ada yang memberi jawaban melalui marketplace tugas. Bahkan ada yang hanya mengganti nama file yang sudah jadi. Jujur saja, kadang saya juga sempat berpikir kenapa mereka bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dibanding saya. Saat saya masih sibuk mengecek jurnal satu persatu, mereka sudah selesai lebih dahulu. Ada rasa iri juga karena mereka terlihat tidak terlalu terbebani. Tetapi setelah dipikirkan lagi, saya merasa kalau saya mengikuti cara itu, saya memang mungkin akan mendapatkan nilai yang sama. Tetapi saya tidak akan memperoleh pemahaman apapun. Saya selalu mengingat bahwa tujuan saya kuliah bukan hanya mendapatkan nilai, tetapi juga belajar supaya nanti ketika bekerja saya benar-benar memahami apa yang saya kerjakan. Saya pernah membayangkan kalau suatu hari saya bekerja sebagai staf akuntansi dan diminta
membuat laporan keuangan, tentu tidak mungkin saya bisa meminta jawaban dari orang lain di setiap saat. Karena itu, saya berpikir lebih baik saya belajar sekarang walaupun prosesnya lebih sulit. Selain berdiskusi dengan teman, saya juga sering mencari referensi tambahan melalui buku, video pembelajaran, maupun jurnal yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Kadang saya harus mengulang materi dasar terlebih dahulu sebelum kembali mengerjakan soal. Memang prosesnya lebih lama, tetapi saya merasa cara itu membuat saya lebih memahami konsep dibandingkan hanya menghafal langkah-langkah penyelesaian. Dari semua pengalaman tersebut, saya belajar bahwa tekanan dan perkuliahan memang tidak bisa dihindari, apalagi di jurusan akuntansi yang banyak menggunakan perhitungan dan analisis. Namun menurut saya tekanan itu justru mengajarkan saya untuk lebih sabar, teliti, dan mampu mengatur waktu. Saya percaya bahwa setiap tugas yang saya kerjakan sendiri akan menjadi pengalaman berharga ketika nanti memasuki dunia kerja. Walaupun hasilnya tidak selalu sempurna, saya merasa lebih bangga karena semua itu benar-benar hasil usaha saya sendiri. Selanjutnya, apa pendapat kakak tentang fenomena jasa joki tugas yang banyak beredar di media sosial untuk mahasiswa akuntansi? Kalau menurut saya, fenomena jasa joki tugas sekarang memang semakin mengkhawatirkan. Dulu mungkin jasa seperti ini tidak terlalu terlihat, tetapi sekarang sangat mudah ditemukan di media sosial. Hampir setiap kali saya membuka Instagram, TikTok, atau aplikasi lain, saya pernah melihat iklan yang menawarkan jasa pengerjaan tugas, pengolahan data, sampai pembuatan skripsi. Bahkan mereka menawarkan berbagai paket dengan harga yang berbeda-beda tergantung tingkat kesulitan tugas. Menurut saya hal itu menunjukkan bahwa praktik seperti ini sudah menjadi bisnis yang cukup besar. Jujur saja, ketika pertama kali melihat iklan tersebut, saya cukup terkejut. Saya tidak menyangka ada begitu banyak mahasiswa yang memanfaatkan jasa seperti itu. Bahkan, saya pernah mendengar cerita dari teman bahwa ada mahasiswa yang menggunakan jasa joki bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali selama kuliah. Mulai dari tugas mingguan, laporan praktikum, sampai tugas akhir. Kalau saya mencoba melihat dari sisi mahasiswa, mungkin mereka memiliki alasan tertentu. Ada yang benar-benar tidak memahami materi, ada yang bekerja sambil kuliah sehingga waktunya terbatas. Ada juga yang merasa sangat tertekan karena tugas datang bersamaan. Saya bisa memahami kondisi tersebut karena saya sendiri pernah merasa kewalahan menghadapi banyak deadline. Dalam situasi seperti itu, memang muncul rasa ingin mencari cara yang lebih mudah agar semua tugas cepat selesai. Namun menurut saya, menggunakan jasa joki tetap bukan keputusan yang benar. Nilai yang diperoleh memang mungkin bagus, tetapi kemampuan yang seharusnya dimiliki mahasiswa tidak ikut berkembang. Padahal selama kuliah kita sedang mempersiapkan diri untuk bekerja. Kalau sejak awal sudah terbiasa mengandalkan orang lain, nanti ketika masuk dunia kerja, kita akan kesulitan karena semua tanggung jawab harus diselesaikan sendiri. Selain itu, saya juga merasa penggunaan jasa joki tidak adil bagi mahasiswa yang benar-benar berusaha mengerjakan tugasnya sendiri. Ada teman-teman yang rela begadang, membaca banyak referensi, dan memperbaiki tugas berkali-kali demi mendapatkan hasil yang baik. Sementara ada mahasiswa lain yang hanya membayar sejumlah uang lalu mendapatkan hasil yang mungkin bahkan lebih bagus. Menurut saya, kondisi seperti ini bisa menurunkan semangat mahasiswa yang sudah berusaha jujur. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih mendapatkan nilai yang biasa saja, tetapi hasil kerja sendiri. Memang terkadang hasilnya tidak sempurna, tetapi saya merasa lebih puas karena saya tahu proses yang saya lalui. Saya juga percaya bahwa pengalaman mengerjakan tugas sendiri akan lebih bermanfaat dibandingkan sekedar mendapatkan nilai tanpa memahami apa yang dikerjakan.
Menurut saya, kampus juga perlu lebih aktif memberikan edukasi mengenai bahaya penggunaan jasa joki. Jangan hanya memberikan ancaman sanksi, tetapi juga menjelaskan dampaknya terhadap kompetensi mahasiswa dan profesi akuntansi di masa depan. Bagaimana kakak membedakan antara belajar bersama yang sehat dengan menyalin pekerjaan teman yang tidak etis? Menurut saya, belajar bersama dan menyalin pekerjaan teman adalah dua hal yang sangat berbeda. Walaupun kadang masih ada mahasiswa yang menganggap keduanya sama. Bagi saya, belajar bersama adalah proses saling membantu memahami materi. Misalnya kami berkumpul sebelum ujian atau sebelum mengerjakan tugas, kemudian berdiskusi mengenai konsep yang belum dipahami. Dalam diskusi itu kami saling bertanya, menjelaskan materi, dan mencoba menyelesaikan soal bersama-sama. Biasanya setelah berdiskusi, setiap orang tetap mengerjakan tugasnya masing-masing. Walaupun cara penyelesaiannya mungkin hampir sama karena menggunakan teori yang sama. Hasil akhirnya tetap berbeda karena setiap mahasiswa memiliki cara menjelaskan dan menganalisis yang berbeda. Sedangkan menyalin pekerjaan teman berarti seseorang hanya menerima file yang sudah selesai kemudian mengganti nama, mengubah sedikit format, atau mengganti beberapa kata supaya terlihat berbeda. Dalam kondisi seperti itu, sebenarnya tidak ada proses belajar sama sekali. Mahasiswa hanya memanfaatkan hasil kerja orang lain. Saya sendiri lebih senang belajar bersama karena banyak manfaat yang saya rasakan. Kadang ada materi yang menurut saya sulit dipahami ketika belajar sendiri, tetapi setelah dijelaskan teman, akhirnya saya mengerti. Sebaliknya, ketika teman bertanya kepada saya juga tahu. Jadi lebih memahami materi karena harus menjelaskan kembali dengan bahasa saya sendiri. Saya pernah mengalami situasi ketika ada teman yang meminta file tugas saya sehari sebelum batas pengumpulan. Awalnya dia mengatakan hanya ingin melihat contoh, tetapi saya merasa khawatir kalau nanti tugas saya justru disalin. Akhirnya saya memilih mengajaknya berdiskusi secara langsung dibandingkan mengirim file. Menurut saya, cara seperti itu jauh lebih baik karena kami sama-sama belajar. Pengalaman tersebut membuat saya semakin yakin bahwa membantu teman bukan berarti memberikan jawaban. Justru bantuan yang baik adalah membantu mereka memahami prosesnya sehingga mereka mengerjakannya sendiri. Apakah orang tua atau lingkungan keluarga kakak ikut mempengaruhi cara kakak memandang kejujuran akademik? Iya, menurut saya keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara saya memandang kejujuran. Sejak kecil, orang tua saya selalu mengajarkan bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan. Mereka sering mengatakan bahwa kepercayaan orang lain jauh lebih sulit diperoleh dibandingkan mendapatkan nilai yang tinggi. Ayah saya juga sering bercerita tentang pentingnya kejujuran dalam pekerjaan. Beliau mengatakan bahwa seseorang mungkin bisa berbohong sekali atau dua kali, tetapi pada akhirnya kebohongan itu pasti akan diketahui. Dari cerita-cerita seperti itu, saya mulai memahami bahwa kejujuran merupakan kebiasaan yang harus dibangun sejak kecil. Ketika saya masuk jurusan akuntansi, saya merasa nilai-nilai yang diajarkan orang tua ternyata sangat sesuai dengan profesi yang sedang saya pelajari. Dalam akuntansi, setiap angka harus dipertanggungjawabkan. Kesalahan kecil saja bisa memberikan dampak yang cukup besar terhadap laporan keuangan. Saya juga pernah bercerita kepada orang tua ketika merasa stres menghadapi banyak tugas kuliah. Mereka tidak pernah meminta saya mendapatkan nilai yang sempurna. Yang selalu mereka tekankan adalah saya harus belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan semua tugas secara jujur. Dukungan seperti itu membuat saya tidak terlalu terbebani mengejar nilai tinggi. Menurut saya, lingkungan keluarga yang menanamkan nilai kejujuran sejak dini akan membantu mahasiswa menghadapi berbagai godaan selama kuliah. Ketika teman-teman mulai mencari jalan pintas, saya selalu teringat nasihat orang tua bahwa hasil yang diperoleh melalui usaha sendiri akan memberikan keputusan yang jauh lebih besar.
Apa harapan kakak terhadap kampus dalam menegakkan integritas akademik di program studi akuntansi? Harapan yang pertama adalah kampus dapat terus membangun budaya integritas akademik secara konsisten, bukan hanya ketika mahasiswa baru masuk. Selama ini memang sudah ada sosialisasi mengenai aturan akademik, tetapi menurut saya masih perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mahasiswa terus mengingat pentingnya menjaga kejujuran. Saya juga berharap dosen memiliki aturan yang konsisten dalam menangani pelanggaran akademik. Menurut saya, mahasiswa akan lebih menghargai aturan apabila melihat bahwa semua orang diperlakukan sama tanpa membedakan siapapun. Dengan begitu, mahasiswa akan berpikir 2 kali sebelum melakukan pelanggaran. Selain itu, saya berharap pembelajaran lebih banyak menggunakan studi kasus yang berkaitan dengan kondisi nyata di dunia akuntansi. Misalnya, membahas kasus manipulasi laporan keuangan, pelanggaran etika auditor, atau penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan. Dengan melihat contoh nyata, mahasiswa akan lebih memahami bahwa integritas bukan hanya teori yang dipelajari di kelas, tetapi benar-benar dibutuhkan dalam dunia kerja. Saya juga ingin kampus menyediakan lebih banyak layanan pendampingan akademik bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar. Menurut saya, tidak semua mahasiswa yang melakukan kecurangan memiliki niat buruk. Adanya kesulitan memahami materi dan tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Kalau kampus menyediakan tempat konsultasi atau kelompok belajar yang aktif, saya yakin sebagian mahasiswa akan memilih belajar daripada mencari jalan pintas. Harapan saya yang paling besar adalah agar lulusan akuntansi nantinya dikenal bukan hanya karena kemampuan akademiknya, tetapi juga karena memiliki karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Menurut saya itulah tujuan utama pendidikan, yaitu membentuk manusia yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki integritas yang kuat. Bagaimana peran teman sebaya mempengaruhi keputusan kakak untuk tetap menjaga integritas? Menurut saya, teman sebaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku mahasiswa selama kuliah. Lingkungan pertemanan bisa menjadi pendukung untuk tetap jujur, tetapi bisa juga menjadi faktor yang membuat seseorang tergoda melakukan kecurangan. Saya merasakan sendiri bahwa ketika berada di lingkungan teman yang rajin belajar, biasanya saya juga lebih termotivasi untuk mempersiapkan diri sebelum ujian dan mengerjakan tugas dengan baik. Sebaliknya, kalau berada di lingkungan yang menganggap menyontek atau menyalin tugas adalah hal yang biasa, lama-kelamaan sering bisa ikut terbawa. Saya pernah mengalami situasi ketika beberapa teman meminta jawaban saat ujian. Jujur saja, saya merasa tidak enak karena mereka adalah teman yang cukup dekat. Dalam hati saya sempat berpikir kalau saya tidak membantu, nanti kalau mereka marah atau menganggap saya pelit. Perasaan seperti itu memang cukup mengganggu karena saya juga ingin menjaga hubungan baik dengan teman. Tetapi setelah saya pikir, saya sadar bahwa memberikan jawaban saat ujian bukanlah bentuk bantuan yang benar. Kalau saya memberi jawaban, saya justru ikut membuat mereka bergantung pada orang lain dan tidak belajar dari kemampuan sendiri. Akhirnya saya memilih tetap fokus mengerjakan soal saya sendiri. Setelah ujian selesai, saya menjelaskan kepada mereka bahwa saya lebih senang membantu sebelum ujian dengan belajar bersama daripada memberikan jawaban ketika ujian berlangsung. Awalnya memang ada beberapa teman yang kecewa, tetapi lama-kelamaan mereka memahami alasan saya. Bahkan sekarang kami lebih sering membuat kelompok belajar sebelum ujian. Menurut saya, cara seperti ini jauh lebih bermanfaat karena semua orang memperoleh pemahaman, bukan hanya sekedar jawaban. Pengalaman tersebut mengajarkan saya bahwa memilih lingkungan pertemanan juga penting.
Saya merasa beruntung memiliki beberapa teman yang memiliki prinsip yang sama, yaitu lebih menghargai proses belajar daripada sekadar mengejar nilai. Kami saling mengingatkan kalau ada yang mulai malas belajar atau ingin mencari jalan pintas. Menurut saya lingkungan seperti itu sangat membantu saya untuk tetap menjaga integritas akademik. Selanjutnya, apa pengalaman yang paling berkesan terkait isu integritas akademik yang pernah kakak alami sendiri? Pengalaman yang paling berkesan bagi saya terjadi saat semester 4 ketika mengikuti kuis salah satu mata kuliah akuntansi. Saat itu saya belajar bersama dengan teman-teman sehari sebelumnya sehingga cara kami memahami materi hampir sama. Ketika kuis berlangsung, saya mengerjakan soal sendiri dan tidak berbicara dengan siapapun. Namun setelah kuis selesai, dosen memperhatikan bahwa jawaban saya dan teman yang duduk di sebelah saya memiliki beberapa bagian yang mirip. Kami berdua kemudian dipanggil untuk dimintai penjelasan. Jujur saja saat itu saya sangat gugup karena saya merasa tidak melakukan kecurangan sama sekali. Saya takut kalau dosen salah paham dan menganggap saya menyontek. Saya kemudian menjelaskan bahwa sebelum kuis kami memang belajar bersama sehingga langkah penyelesaiannya hampir sama. Saya juga menunjukkan catatan yang saya buat sendiri sebagai bukti bahwa saya memang sudah mempersiapkan diri sebelum ujian. Setelah mendengar penjelasan kami, dosen akhirnya memahami situasinya dan tidak memberikan sanksi. Pengalaman ini membuat saya belajar bahwa menjaga integritas bukan hanya tentang memiliki niat baik, tetapi juga bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan proses yang kita lakukan. Sejak saat itu, saya menjadi lebih hati-hati ketika ujian. Saya berusaha duduk dengan posisi yang tidak terlalu dekat dengan teman, fokus pada lembar jawaban sendiri, dan tidak menoleh ke kanan atau ke kiri agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Saya juga belajar bahwa kepercayaan merupakan sesuatu yang sangat penting. Sekali saja muncul keraguan dari orang lain, kita berusaha lebih keras untuk membuktikan bahwa kita memang jujur. Karena itu saya berusaha menjaga sikap dalam setiap kegiatan akademik agar tidak menimbulkan persepsi yang salah. Menurut pengamatan kakak, faktor apa yang paling mempengaruhi mahasiswa akuntansi untuk merasionalisasi tindakan curang? Menurut saya, faktor yang paling sering membuat mahasiswa merasionalisasi kecurangan adalah tekanan akademik yang dipadukan dengan pengaruh lingkungan. Banyak mahasiswa sebenarnya tahu bahwa mencontek atau memasukkan data itu salah, tetapi mereka mulai mencari alasan untuk membenarkan tindakan tersebut. Misalnya ada yang mengatakan bahwa semua teman juga melakukan hal yang sama sehingga kalau mereka tidak ikut justru merasa dirugikan. Ada juga yang berpikir bahwa tugas tersebut hanya sebagian kecil dari nilai akhir sehingga tidak masalah kalau sekali-kali melakukan kecurangan. Menurut saya, pola pikir seperti ini cukup sering muncul, terutama ketika mahasiswa sedang menghadapi banyak tekanan. Saya sendiri pernah mendengar teman berkata bahwa yang penting lulus dulu. Lulusan paham atau tidak nanti bisa dipelajari saat bekerja. Awalnya saya sempat berpikir mungkin ada benarnya karena memang tekanan kuliah cukup berat. Tetapi setelah dipikirkan lagi, saya merasa cara berpikir seperti itu kurang tepat. Justru masa kuliah adalah kesempatan terbaik untuk belajar karena masih ada dosen yang membimbing dan teman juga bisa diajak berdiskusi. Menurut saya, kalau seseorang sudah mulai membenarkan kesalahan kecil, lama-kelamaan akan lebih mudah melakukan pelanggaran yang lebih besar. Karena itu, saya berusaha selalu mengingat tujuan awal saya kuliah, yaitu mencari ilmu, bukan hanya mengejar nilai atau ijazah. Saya juga percaya bahwa setiap mahasiswa sebenarnya memiliki pilihan. Walaupun lingkungan kurang baik, kita tetap bisa menentukan sikap sendiri. Memang tidak mudah, tetapi menurut saya prinsip pribadi sangat menentukan bagaimana seseorang menghadapi godaan untuk melakukan kecurangan.
Apakah ada tekanan dari kelompok teman sebaya yang membuat mahasiswa terdorong melakukan kecurangan akademik? Menurut saya ada, bahkan pengaruhnya cukup besar. Kadang tekanan itu tidak diberikan secara langsung, tetapi melalui kebiasaan yang berkembang di lingkungan pertemanan. Misalnya ketika sebagian besar teman saling berbagi jawaban atau menyalin tugas, mahasiswa yang memilih jujur justru merasa berbeda sendiri. Saya pernah mengalami situasi ketika beberapa teman meminta file tugas saya dengan alasan hanya ingin melihat contoh. Awalnya saya tidak curiga dan sempat ingin mengirimkan file tersebut. Tetapi kemudian saya berpikir kalau file itu disalin seluruhnya, berarti saya juga ikut berkontribusi terhadap pelanggaran tersebut. Akhirnya saya mengajak mereka bertemu dan membahas tugasnya bersama-sama daripada langsung mengirim file. Memang ada teman yang menganggap saya terlalu hati-hati, tetapi menurut saya lebih baik seperti itu daripada nanti terjadi masalah. Untungnya setelah berdiskusi bersama, mereka akhirnya memahami materi dan bisa mengerjakan tugas sendiri. Saya merasa dukungan teman sangat penting. Kalau kelompok pertemanan lebih sering belajar bersama, saling mengingatkan dan menghargai kejujuran, kemungkinan melakukan kecurangan juga akan berkurang. Sebaliknya, kalau lingkungan menganggap pelanggaran sebagai sesuatu yang biasa, mahasiswa akan lebih mudah terbawa. Karena itu, saya berusaha memilih lingkungan yang memberikan pengaruh positif terhadap kebiasaan belajar saya. Menurut saya, keputusan seperti itu cukup membantu saya selama menjalani perkuliahan. Apa perbedaan kecurangan akademik di tingkat awal kuliah dengan tingkat akhir seperti sekarang? Menurut saya ada perbedaan yang cukup jelas. Pada semester awal, bentuk kecurangan biasanya masih sederhana. Misalnya, menyalin pekerjaan rumah, meminta jawaban saat kuis, atau melihat jawaban teman ketika ujian. Waktu itu, sebagai mahasiswa mungkin masih beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan, sehingga belum memahami konsekuensi dari tindakan tersebut. Namun, ketika sudah memasuki semester akhir, bentuk kecurangan menjadi lebih jauh kompleks. Mahasiswa mulai menghadapi skripsi, penelitian, pengolahan data statistik, dan berbagai tugas yang membutuhkan kemampuan analisis. Di tahap ini, saya melihat muncul praktik seperti manipulasi data penelitian, penggunaan jasa pengolahan data, bahkan penggunaan jasa penulisan skripsi. Menurut saya, hal ini terjadi karena tekanan yang dirasakan mahasiswa juga semakin besar. Banyak yang ingin lulus tepat waktu, mengejar IPK, atau diterima bekerja sehingga ingin segera menyelesaikan kuliah. Dalam kondisi seperti itu, sebagai mahasiswa mulai tergoda mencari jalan yang lebih cepat. Kalau saya pribadi, saya mencoba melihat skripsi dengan belajar terakhir sebelum memasuki dunia kerja. Memang prosesnya tidak mudah dan sering membuat stres, tapi saya ingin hasil penelitian saya benar-benar mencerminkan kemampuan saya sendiri. Saya percaya bahwa pengalaman menyelesaikan penelitian secara mandiri akan menjadi bekal yang jauh lebih berharga daripada sekedar memperoleh ijazah dengan cara yang tidak jujur. Selain itu, saya merasa dosen pembimbing juga memiliki peran penting dalam membangun integritas mahasiswa. Ketika dosen rutin berdiskusi mengenai perkembangan penelitian, meminta data asli, dan memberikan arahan yang jelas, mahasiswa akan lebih memotivasi untuk menyelesaikan penelitiannya dengan jujur. Menurut saya, kerjasama antara mahasiswa, dosen, dan pihak kampus sangat penting untuk membangun budaya integritas yang kuat. Menurut Anda, bagaimana cara membangun budaya anti kecurangan yang berkelanjutan di kampus? Menurut saya, membangun budaya anti kecurangan tidak bisa dilakukan hanya dengan memberikan aturan atau hukuman. Yang paling penting justru bagaimana kampus bisa membentuk kebiasaan mahasiswa sejak awal masuk kuliah. Kalau sejak semester pertama mahasiswa sudah dibiasakan untuk jujur, mengerjakan tugas sendiri, dan memahami pentingnya integritas, menurut saya kebiasaan itu akan terus terbawa arus sampai lulus. Saya melihat selama ini kampus memang sudah memiliki aturan mengenai plagiarisme dan pelanggaran akademik.
Tetapi menurut saya mahasiswa juga perlu memberikan pemahaman mengapa aturan tersebut dibuat. Kadang mahasiswa hanya tahu bahwa mencontek itu dilarang, tetapi belum memahami dampaknya terhadap kemampuan diri sendiri dan profesi yang akan dijalani nanti. Selain itu, menurut saya dosen juga mempunyai peran yang sangat besar, misalnya dengan memberikan tugas yang mendorong mahasiswa berpikir kritis, sehingga tidak mudah disalin dari internet. Saya pernah mendapatkan tugas studi kasus yang jawabannya tidak bisa dicari secara langsung di Google. Mau tidak mau kami harus mencari materi, berdiskusi, dan menganalisis kasus tersebut. Menurut saya, mode pembelajaran seperti itu jauh lebih efektif dibandingkan hanya memberikan soal yang jawabannya sudah tersedia di internet. Saya juga berharap kampus lebih sering mengadakan seminar atau pelatihan mengenai etika profesi dan integritas akademik. Kalau mahasiswa harus diingatkan melalui berbagai kegiatan, mereka akan lebih sadar bahwa integritas bukan hanya kebutuhan selama kuliah, tetapi juga menjadi bekal ketika memasuki dunia kerja. Yang tidak kalah penting menurut saya adalah membangun budaya saling mengingatkan. Saya ingin lingkungan perkuliahan menjadi tempat di mana mahasiswa tidak malu mengingatkan temannya apabila melakukan kesalahan, tentunya dengan cara yang baik dan tidak menghakimi. Kalau budaya seperti itu bisa terbentuk, saya yakin tingkat kecurangan akademik akan semakin berkurang. Menurut kakak, bagaimana pengaruh tekanan akademik terhadap keputusan mahasiswa untuk melakukan kecurangan? Menurut saya, tekanan akademik memang menjadi salah satu penyebab utama munculnya kecurangan selama kuliah. Saya sendiri pernah merasakan bagaimana rasanya menghadapi banyak tugas dalam waktu yang bersamaan. Kadang dalam satu minggu ada laporan praktikum, presentasi, kuis, dan tugas individu yang semuanya memiliki batas waktu hampir bersamaan. Dalam kondisi seperti itu, seseorang bisa merasa sangat lelah dan kehilangan motivasi belajar. Saya memahami mengapa ada mahasiswa yang akhirnya memiliki jalan pintas ketika waktu semakin dekat sementara tugas masih banyak. Mereka mulai berpikir bahwa menyalin jawaban atau meminta bantuan orang lain adalah solusi yang paling cepat. Saya tidak mengatakan tindakan itu benar, tetapi saya bisa memahami tekanan yang mereka rasakan. Saya sendiri pernah berada dalam situasi seperti itu. Ada saatnya saya merasa hampir menyerah karena tugas belum selesai, sementara keesokan harinya sudah harus dikumpulkan. Tetapi biasanya saya mencoba membuat daftar prioritas, mengerjakan tugas yang paling mendesak terlebih dahulu, lalu melanjutkan tugas lain sedikit demi sedikit, walaupun hasilnya tidak selalu sempurna. Setidaknya saya tetap berusaha menyelesaikannya sendiri. Menurut saya, kemampuan mengatur waktu yang sangat berpengaruh. Mahasiswa yang terbiasa menunda pekerjaan biasanya akan lebih mudah merasa panik ketika deadline sudah dekat. Sebaiknya kalau tugas dikerjakan sedikit demi sedikit sejak diberikan, tekanan yang dirasakan juga tidak terlalu besar. Saya juga berharap dosen dapat saling berkoordinasi mengenai jadwal pemberian tugas. Memang tidak mungkin semua tugas bisa diatur, tapi juga juga lebih seimbang. Mungkin tekanan akademik juga dapat berkurang sehingga peluang terjadinya kecurangan menjadi lebih kecil. Bagaimana menurut kakak pengaruh budaya persaingan antar mahasiswa terhadap integritas akademik? Menurut saya, persaingan sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam dunia pendidikan. Persaingan bisa membuat mahasiswa menjadi lebih rajin belajar dan berusaha meningkatkan kemampuan sendiri. Saya sendiri kadang termotivasi ketika melihat teman memperoleh nilai yang bagus. Hal itu membuat saya ingin belajar lebih giat supaya bisa meningkatkan hasil belajar saya. Namun menurut saya masalah muncul ketika persaingan berubah menjadi ambisi yang berlebihan. Ada mahasiswa yang merasa harus selalu mendapatkan nilai tertinggi atau harus memiliki IPK yang lebih tinggi daripada teman-temannya. Akibatnya mereka mulai menganggap nilai sebagai tujuan utama, bukan lagi proses belajar. Saya pernah melihat ada teman yang merasa sangat kecewa ketika nilainya lebih rendah dibandingkan teman lainnya. Padahal
Padahal selisih nilainya tidak terlalu jauh. Dari situ saya melihat bahwa tekanan untuk menjadi yang terbaik kadang membuat seseorang lupa bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Menurut saya akan lebih baik jika mahasiswa menjadikan teman sebagai motivasi, bukan sebagai pesaing yang harus dikalahkan. Saya sendiri lebih senang belajar bersama karena kami bisa saling membantu memahami materi. Ketika salah satu teman mendapatkan nilai bagus, saya mencoba bertanya bagaimana cara belajarnya sehingga saya juga bisa memperbaiki cara belajar saya. Kalau budaya saling mendukung lebih kuat daripada budaya saling bersaing, menurut saya mahasiswa akan lebih fokus mengembangkan kemampuan dibandingkan mencari jalan pintas untuk memperoleh nilai tinggi. Apakah Anda pernah mengalami dilema antara membantu teman dan mempertahankan prinsip kejujuran akademik? Pernah, bahkan menurut saya hampir semua mahasiswa mungkin pernah mengalami situasi seperti itu. Saya pernah diminta teman untuk memberikan jawaban ketika ujian berlangsung karena dia merasa tidak bisa mengerjakan soal. Saat itu saya benar-benar merasa bingung karena di satu sisi saya ingin membantu teman, tetapi di sisi lain saya sadar bahwa memberikan jawaban saat ujian merupakan tindakan yang tidak benar. Saya sempat merasa tidak enak ketika menolak permintaannya. Saya takut dia berpikir bahwa saya tidak peduli atau tidak mau membantu, tetapi akhirnya saya memilih tetap fokus mengerjakan ujian saya sendiri. Setelah ujian selesai, saya mendatanginya dan menjelaskan bahwa saya tidak bermaksud tidak ingin membantu. Saya hanya merasa bahwa memberikan jawaban saat ujian bukanlah bantuan yang tepat. Saya kemudian mengajak dia belajar bersama untuk mata kuliah berikutnya. Kami berdiskusi mengenai materi yang belum dipahami dan mengerjakan latihan soal bersama. Menurut saya, cara seperti itu jauh lebih bermanfaat karena dia akhirnya memahami materi, bukan hanya mendapatkan jawaban sesaat. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa membantu teman juga harus memiliki batasan. Kita tetap bisa menjadi teman yang baik tanpa harus melanggar aturan. Bahkan menurut saya mengajak teman belajar adalah bentuk bantuan yang jauh lebih bertanggung jawab dibandingkan memberikan contekan saat ujian. Menurut Anda, apakah mahasiswa baru sudah mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai integritas akademik? Menurut saya masih belum sepenuhnya. Waktu saya menjadi mahasiswa baru, memang ada penjelasan mengenai tata tertib kampus dan larangan plagiarisme saat kegiatan pengenalan kampus. Tetapi penjelasannya cukup singkat sehingga saat itu saya belum benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan integritas akademik. Saya baru mulai memahami pentingnya integritas setelah mengikuti beberapa mata kuliah seperti audit, metodologi penelitian, dan etika profesi. Dari mata kuliah tersebut, saya mengetahui bahwa integritas bukan hanya berkaitan dengan menyontek, tetapi juga berkaitan dengan kejujuran dalam menggunakan referensi, menyajikan data penelitian, hingga bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan sendiri. Menurut saya akan lebih baik jika mahasiswa baru diberikan pelatihan khusus mengenai integritas akademik, misalnya melalui simulasi kasus, diskusi kelompok, atau contoh-contoh pelanggaran yang sering terjadi di lingkungan kampus. Dengan cara seperti itu, mahasiswa tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya berharap senior dan dosen juga ikut memberikan contoh yang baik. Mahasiswa baru biasanya banyak belajar dari lingkungan sekitarnya. Kalau sejak awal mereka melihat budaya belajar yang jujur, saling menghargai, bertanggung jawab, kemungkinan besar mereka juga akan mengikuti kebiasaan tersebut. Menurut saya, pembentukan integritas memang tidak bisa dilakukan hanya dalam satu kegiatan orientasi. Perlu ada pembiasaan secara terus-menerus selama mahasiswa menjalani perkuliahan agar nilai-nilai tersebut benar-benar menjadi bagian dari karakter mereka. Bagaimana cara Anda membangun motivasi agar tetap belajar dengan jujur meskipun hasilnya belum tentu sempurna? Kalau saya pribadi, motivasi terbesar adalah mengingat tujuan awal masuk kuliah. Saya memilih jurusan akuntansi karena ingin benar-benar memiliki kemampuan yang nantinya bisa digunakan ketika bekerja. Jadi saya selalu berusaha mengingat bahwa tujuan kuliah bukan hanya mengejar nilai atau IPK, tapi juga membangun pengetahuan dan keterampilan yang nantinya akan menjadi bekal di dunia kerja. Jujur, saya juga pernah merasa kecewa ketika nilai saya yang saya dapatkan tidak sesuai dengan usaha yang saya lakukan. Pernah ada mata kuliah yang saya pelajari cukup lama, bahkan saya rela mengurangi waktu istirahat agar
lebih siap menghadapi ujian, tetapi hasilnya ternyata masih belum sesuai harapan. Saat itu saya juga sempat bertanya kepada diri sendiri, apakah semua usaha tersebut sia-sia. Namun setelah dipikirkan lagi, saya menyadari bahwa nilai bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Yang paling penting adalah saya benar-benar memahami materi tersebut. Beberapa waktu kemudian, ketika mengikuti mata kuliah lain yang masih berhubungan, saya justru merasa lebih mudah memahami pembahasannya karena saya sudah belajar dari semester sebelumnya. Dari situ saya semakin percaya bahwa proses belajar tidak pernah sia-sia. Biasanya kalau mulai merasa kehilangan semangat, saya mencoba membuat target-target kecil yang lebih realistis. Misalnya hari ini saya harus menyelesaikan satu bab materi atau mengerjakan beberapa soal latihan terlebih dahulu. Dengan cara seperti itu, saya tidak merasa terlalu terbebani dan tetap bisa menjaga konsisten belajar. Selain itu, saya juga sering berdiskusi dengan teman-teman yang memiliki semangat belajar yang baik. Menurut saya, lingkungan yang positif sangat membantu menjaga motivasi ketika melihat teman-teman tetap berusaha mengerjakan tugas sendiri walaupun sulit. Saya juga ikut termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Saya selalu percaya bahwa hasil yang diperoleh dari usaha sendiri akan memberikan kepuasan yang berbeda, walaupun nilainya mungkin tidak sempurna. Saya merasa lebih bangga karena semua itu merupakan hasil kerja keras saya sendiri. Menurut saya, rasa bangga seperti itu jauh lebih berharga dibandingkan memperoleh nilai tinggi melalui cara yang tidak jujur. Menurut Anda, apa dampak jangka panjang apabila budaya kecurangan akademik terus dibiarkan di perguruan tinggi? Menurut saya, dampak akan sangat besar dan tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa, tapi juga oleh dunia kerja dan masyarakat. Kalau budaya kecurangan tersebut terus dibiarkan, kampus mungkin akan menghasilkan lulusan IPK tinggi, tetapi kemampuan dan integritasnya belum tentu sesuai dengan nilai yang diperoleh. Dalam bidang akuntansi, kondisi seperti ini sangat berbahaya karena pekerjaan akuntan berkaitan dengan penyusunan dan pemeriksaan informasi keuangan yang akan digunakan oleh banyak pihak untuk mengambil keputusan. Kalau seseorang akuntan tidak memiliki integritas, kesalahan atau manipulasi yang dilakukan bisa merugikan perusahaan, investor, bahkan masyarakat. Saya juga berpikir bahwa kebiasaan melakukan kecurangan tidak muncul begitu saja ketika seseorang sudah bekerja. Kebiasaan ini biasanya dimulai dari hal-hal kecil ketika masih kuliah, misalnya menyalin tugas, manipulasi data, atau menggunakan jasa joki. Kalau tindakan seperti itu terus dilakukan tanpa ada rasa bersalah, lama-kelamaan seseorang akan menganggap pelaku tersebut semakin sesuatu yang normal. Selain itu, saya merasa budaya kecurangan juga bisa merugikan mahasiswa yang benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka sudah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengerjakan tugas sendiri, tapi hasilnya bisa saja sama dengan mahasiswa yang menggunakan cara tidak jujur. Menurut saya, kondisi seperti ini dapat menurunkan semangat mahasiswa yang sebenarnya memiliki integritas. Jika Anda diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan kepada pihak kampus, program apa yang ingin Anda buat untuk meningkatkan integritas akademik? Kalau saya diberi kesempatan, saya ingin mengusulkan adanya program pembinaan integritas akademik yang dilakukan secara rutin setiap semester. Selama ini sosialisasi biasanya hanya dilakukan pada awal perkuliahan. Padahal tantangan yang dihadapi mahasiswa akan terus berubah seiring bertambahnya semester. Saya juga ingin kampus lebih sering menghadiri praktisi akuntansi atau auditor untuk berbagai pengalaman mengenai pentingnya menjaga integritas di dunia kerja. Menurut saya, mahasiswa akan lebih mudah memahami materi apabila mendengarkan pengalaman langsung dari orang yang pernah menghadapi dilema etika dan pekerjaannya. Selain itu, saya berharap ada kelompok belajar resmi yang difasilitasi oleh program studi. Banyak mahasiswa melakukan kecurangan karena merasa kesulitan memahami materi dan tidak memiliki tempat untuk bertanya. Kalau tersedia kelompok belajar yang aktif, mahasiswa akan lebih memilih berdiskusi daripada mencari jalan pintas. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada mahasiswa akuntansi agar tetap menjaga integritas akademik selama kuliah? Pesan saya, jangan pernah menganggap bahwa nilai adalah segalanya. Memang nilai penting karena menjadi salah satu syarat kelulusan dan sering menjadi pertimbangan ketika melamar pekerjaan. Namun menurut saya kemampuan, karakter, dan integritas akan jauh lebih
menentukan keberhasilan seseorang dalam jangka panjang. Kalau seseorang mengalami kesulitan memahami materi, jangan malu untuk bertanya kepada dosen atau berdiskusi dengan teman. Saya yakin setiap mahasiswa pasti pernah mengalami masa-masa sulit selama kuliah. Yang membedakan adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Menurut saya, mencari bantuan untuk belajar jauh lebih baik daripada mencari bantuan untuk melakukan kecurangan. Saya juga ingin mengingatkan bahwa kebiasaan yang kita bangun selama kuliah akan terbawa ketika memasuki dunia kerja. Kalau tidak membiasakan diri mengerjakan tugas sendiri, bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan, dan berani mengakui kesalahan, nanti ketika bekerja kita juga akan lebih mudah menjaga profesionalisme. Selain itu, jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Mungkin saja ada teman yang memilih jalan pintas dan terlihat memperoleh hasilnya yang lebih baik, tapi saya percaya bahwa keberhasilan yang diperoleh melalui usaha tidak akan memberikan kepuasan yang lebih besar daripada bertahan lama. Menurut Anda, bagaimana pengaruh pendidikan etika profesi akuntansi terhadap pembentukan integritas akademik mahasiswa selama perkuliahan? Menurut saya, pengaruh pendidikan etika profesi sangat besar karena mata kuliah tersebut mengajarkan bahwa menjadi akuntan bukan hanya soal kemampuan menghitung atau menyusun laporan keuangan, tapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap setiap keputusan diambil. Sebelum mempelajari mata kuliah etika profesi, saya menganggap kejujuran hanya berkaitan dengan tidak menyontek atau tidak melakukan plagiarisme. Namun setelah mengikuti perkuliahan, saya mulai memahami bahwa integritas memiliki makna yang jauh lebih luas. Integritas berarti berani mengatakan yang benar meskipun tidak menguntungkan diri sendiri, bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan, serta menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Saya merasa pembelajaran etika akan lebih efektif apabila dosen tidak hanya menjelaskan teori atau kode etik, tapi juga mengaitkannya dengan kasus-kasus nyata, misalnya membahas skandal laporan keuangan, pelanggaran audit, atau dilema yang sering dihadapi mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara seperti itu, mahasiswa akan lebih mudah memahami bagaimana teori tersebut diterapkan dalam praktik. Menurut saya, pendidikan etika juga membantu mahasiswa membangun pola pikir ketika menghadapi situasi yang sulit, misalnya ketika harus memilih antara mengejar nilai tinggi atau tetap mempertahankan kejujuran. Dengan adanya pemahaman mengenai etika profesi, saya menjadi lebih yakin bahwa keputusan yang benar mungkin terasa lebih sulit saat ini, tetapi akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar di masa depan. Sekian wawancara yang kami lakukan. Terima kasih kepada kakak yang sudah mau diwawancarai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.